Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinis Haning Safitri. Saat ini saya sedang menjabat sebagai salah satu pengusaha di bidang komoditi. Kemudian di sela-sela kesibukan saya juga mengajar sebagai guru bahasa Inggris di salah satu pondok pesantren. Saat ini saya juga terdaftar sebagai Wakil Sekretaris di Golkar Jakarta Selatan dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Kemudian saya juga aktif di beberapa organisasi di luar Golkar maupun di dalam Golkar. Saat ini memang berinteraksi dengan beberapa kawan-kawan di luar lingkungan organisasi Golkar maupun Golkar, itu penting. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kami diberikan amanat dari Partai Golkar untuk maju di Dapil 7 Jakarta Selatan. Strategi yang akan saya jalankan sampai dengan saat ini memang yang paling efektif adalah langsung turun bertemu masyarakat, menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian kita melihat apa yang menjadi keberagaman di beberapa wilayah-wilayah dapil saya. Jadi memang itu salah satu hal dan strategi yang paling efektif untuk menyapa secara langsung. Dan tidak lupa kita juga menggencarkan untuk kaum Gen Z dan milenial dari beberapa aspek media online. Kita juga sudah aktif membuat beberapa konten yang dimana itu membuat mereka lebih bisa interaksi secara langsung dengan kita. Oke, karena kita tahu Jakarta Selatan adalah wilayah yang sangat beragam karakteristik masyarakatnya. Kita bisa melihat kalau di ujung sana Kebayoran Baru ada beberapa wilayah-wilayah bisnis distrik, tapi ada juga pemukiman warganya di sana. Maka dari itu kebutuhan dari beberapa wilayah di Jakarta Selatan pasti beragam pula. Maka dari itu dari sisi demografis maupun sosiologis kita mengambil benang merahnya. Di setiap daerah wilayah atau daerah pemilihan, kebutuhan mendasar buat mereka memang terbagi dari 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, seperti itu. Permasalahan yang ada di wilayah Jakarta Selatan sendiri sebenarnya lebih sama secara keseluruhan untuk di DKI Jakarta, yaitu adanya banjir, kebakaran, seringnya terjadi kebakaran, kemudian adanya kemacetan, dan memang untuk di beberapa wilayah saya masih melihat angka stunting di Jakarta Selatan itu masih cukup tinggi. Maka dari itu saya dan tim bekerja sama sebelum adanya waktu kampanye, kami sebagai kader Golkar turun langsung ke masyarakat, salah satunya dengan acara vaksin yang diadakan di Jakarta Selatan. Itu sekitar 7 kali pemberian vaksin untuk masyarakat banyak. Kemudian kami juga berkeliling ke beberapa kampung-kampung untuk memberikan edukasi mengenai stunting kepada ibu-ibu hamil maupun anak yang terdampak stunting. Jadi saya rasa memang solusi untuk permasalahan-permasalahan ini kita harus kerjakan ini bersama-sama, bukan hanya peraturan daerah yang sudah ada kemudian itu hanya dilakukan hanya untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tapi kami berharap semua pihak itu turut serta
Ya, contohnya seperti di Setiabudi sendiri kita melihat dengan adanya padat penduduk, maka dari itu tata letak kota menurut saya itu perlu dievaluasi, dan kita sebagai para kader Golkar sendiri kita berharap bisa memberikan solusi untuk sama-sama mensosialisasikan bagaimana mitigasi terhadap bencana-bencana yang ada di sekitar Jakarta Selatan. Contohnya seperti sosialisasi bagaimana Damkar bekerja untuk di daerah-daerah padat penduduk. Kemudian mitigasi selanjutnya yaitu banjir sendiri, karena saya melihat terakhir itu ada di Gandaria Utara. Nah, itu padat penduduk juga dan sering banjir juga, dan saya lihat ternyata masih banyak sampah. Yang ada genangan-genangan sampah, maka dari itu terjadinya banjir. Dari situ kita mensosialisasikan bahwa pembuangan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir menurut saya juga itu perlu ditambahkan kembali, karena kita melihat dengan adanya pertambahan penduduk, maka dari itu kebutuhan-kebutuhan dan prasarana serta sarana itu harus ditingkatkan kembali, diperbaiki kembali. Jadi apa yang menjadi kebutuhan warga itu bisa terrealisasi dan dengan baik, seperti itu. Oke, hal unik. Hal unik mungkin banyak ya, karena saat ini saya benar-benar baru pertama kali untuk maju dalam kontestasi politik, yaitu di pemilu sebagai calon legislatif. Banyak hal-hal baru yang saya temukan dari masyarakat. Salah satunya kemarin saya itu terbiasa membangun komunikasi secara personal langsung kepada masyarakat. Maka dari itu nomor telepon saya, media sosial saya itu saya berikan secara cuma-cuma ke semua masyarakat. Jadi pernah ada satu waktu ada yang WA saya. Saya bilang memang setiap permasalahan itu kan kita butuh diskusi ya, gitu. Jadi diskusikan saja, mudah-mudahan kita ada solusi bersama, seperti itu. Kemudian ada yang WA saya malam-malam gitu. Jadi saya pikir oh ini urgent kali ya, jadi saya coba baca gitu. Ternyata itu masalahnya masalah pribadinya dia gitu, dan itu anak-anak milenial gitu. Kak, gimana nih caranya nge-war tiket Coldplay waktu itu? Jadi saya pun juga nggak dapet kebetulan tiket Coldplay kan. Ya, tapi gimmick-gimmick seperti itu menurut saya, apalagi untuk gen milenial dan Z, penting ya menjaga hubungan secara personal as a young generation gitu. Jadi mereka pun juga lebih nyaman pada akhirnya untuk berbicara tanpa ada gap antara calon legislatif maupun konstituen, seperti itu. Oke, kelayakan hidup menurut saya di Jakarta sendiri kita bisa melihat ya adanya ketimpangan antara wilayah yang di daerah-daerah urban seperti ini dengan coba contohnya di Mega Kuningan gitu ya, itu ada gedung-gedung tinggi tapi di belakangnya ada perkampungan kumuh. Jadi menurut saya sudah waktunya kita para pemuda-pemudi maupun semua pihak itu melihat harus adanya saling membantu ya, saling membantu demi membenahi apa yang terjadi di wilayah kita. Kemudian untuk stunting sendiri kita sudah bergerak, salah satu program saya untuk memberantas stunting itu dengan memberikan ikan kepada anak-anak yang terkena stunting. Dan saya mengajak para ibu-ibu yang masih mengandung itu memakan makanan yang bergizi dengan membantu mereka memberikan edukasi, kemudian memberikan asupan gizi yang cukup juga. Jadi contohnya kita kayak
ada satu program saya itu yang namanya makan buah bersama, kemudian makan ikan bersama, pemberian susu kepada anak-anak yang terkena stunting, seperti itu. Nah, mengenai masalah ketimpangan yang tadi dikatakan, bahwasanya kolaborasi itu menjadi penting buat saya, karena di sana kita bisa melihat contohnya ada satu wilayah yang memiliki usaha di wilayah tersebut, kemudian di situ bisa dibeli kembali oleh teman-teman kita yang mungkin berbeda tingkatannya. Nah, itu sama-sama membantu satu sama lain. Salah satunya contoh satu wilayah punya usaha, dia menjual usahanya itu ke wilayah yang bisa dibilang lebih sejahtera lah gitu ya, lebih mapan gitu. Nah, itu mau nggak mau akhirnya kolaborasi yang seperti itu harus lebih banyak lagi dijalankan sama kita. Oke, perempuan pernah ada momok ya, yang membuat perempuan jadi lebih susah bergerak gitu ya. Karena ada yang ngomong tuh, kalau ibu-ibu di dapil saya bilangnya, mbak, ibu-ibu apa perempuan cuma bisa urus dapur, kasur, dan sumur gitu ya. Tapi saya memberikan kembali edukasi kepada perempuan, bahwasanya kita itu bisa bergerak di semua bidang, kita itu bisa menjadi pro player di semua bidang. Maka dari itu jangan pernah mengkooptasi bahwasanya perempuan hanya bisa menjadi ibu rumah tangga. Dan perempuan adalah salah satu makhluk hidup yang menurut saya multi talenta, karena contohnya ya sama seperti ibu saya. Ibu saya pekerja tapi masih bisa mendidik anak-anaknya serta mengurus rumah tangganya serta mengurus karirnya juga tetap steady gitu. Jadi menurut saya tantangannya adalah di saat ini waktu mengurus rumah dan waktu mengurus karir itu harus disesuaikan. Nah, perempuan juga terkadang ada pemikiran bahwa perempuan nggak bisa masuk politik, perempuan hanya menjadi role model di salah satu leveling. Menurut saya nggak juga, karena kita bisa lihat apalagi di ekosistem Golkar sendiri sangat demokratis. Kita bisa melihat beberapa politisi-politisi Golkar khususnya perempuan saat ini jadi rising star gitu. Nah, salah satu role model saya itu adalah untuk saat ini, karena masih sama-sama muda, itu Mbak Diah Roro sama Mbak Putri Komarudin, seperti itu. Jadi menurut saya bagus banget Golkar itu sudah membuka diri yang tadinya dipikir hanya sebagai partai Orde Baru, tapi setelah Orde Baru berakhir kita ini benar-benar revolusi besar-besaran di Partai Golkar. Saya merasakan sendiri sekarang banyak banget organisasi-organisasi kepemudaan di Partai Golkar itu lebih aktif gitu, seperti itu. Oke, pesan saya untuk saat ini, karena memang kita tinggal mendekati hari H, yaitu di 14 Februari 2024, saya berpesan tetap optimis bagi para kader, bagi para relawan dan konstituen juga gitu ya, bahwasanya ikhtiar itu tidak mengkhianati hasil. Kemudian apa yang menjadi kita jalankan sekarang ini, anggap ini adalah long investment. Jadi bukan hanya sekedar urusan pemilu 5 tahun semata, tapi lebih kepada menebar kebaikan di mana-mana tidak ada salahnya. Dan jangan lupa untuk terus datang ke beberapa tempat-tempat masyarakat ya, bekerja dengan hati, berbagi dengan hati, karena kebaikan itu tidak akan pernah luntur ya. Kemudian
Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari untuk coblos Partai Golkar dan memenangkan Partai Golkar beserta kader-kadernya.